Perkenalkan, nama saya Yanuar Arif Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan yang dibuat oleh saya Yanuar Arif Ramadan dan Mas Abdul Rohim. Untuk sistem informasi ini menggunakan framework YII 2. Untuk langkah awalnya, kita download dulu SAM app. Untuk download SAM bisa melalui link tersebut. Lalu, karena saya sudah download, mari kita jalankan SAM app. Untuk tampilan SAM-nya yaitu seperti ini. Yang kita jalankan adalah Apache dan MySQL. Lalu untuk setting database, kita masuk di localhost phpMyAdmin. Di sini kita mencontohkan yaitu menggunakan database perpustakaan yang sudah dibuat sebelumnya. Di database perpustakaan terdapat tabel yaitu tabel anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan tabel petugas. Lalu kita download dulu frameworknya YII 2 Basic. Di sini kita menggunakan Basic. Untuk menggunakan YII 2 dapat menginstalnya ada dua versi, yaitu via Composer atau download archive file yang sudah disediakan. Untuk linknya ada di atas sini. Di sini kita sudah mendownload. Untuk hasil downloadnya tersebut, kita pindahkan ke sistem C, SAM, htdoc. Lalu rename dengan nama perpustakaan. Selanjutnya, kita masuk text editor. Di sini kita menggunakan Sublime. Supaya database bisa terkoneksi dengan YII, maka harus setting terlebih dahulu pada config db. Di sini terlihat yaitu MySQL host localhost dbname. Jadi di dbname ini kita ganti nama yang kita buat tadi, yaitu perpustakaan. Selanjutnya, untuk mengakses perpustakaan tersebut, kita dapat masuk di localhost perpustakaan. Kita dapat melihat untuk folder dan file yang ada di dalam perpustakaan. Lalu kita akan menampilkan halaman awal atau indeks dari perpustakaan. Berikut adalah tampilan awal YII 2. Di sini ada dua user, yaitu admin dan guest. Untuk guest, yaitu terdapat tampilan untuk buku yang akan dicari. Di sini ada fitur yang namanya sort berdasarkan judul bukunya. Sebagai contoh, di sini kita akan mencari buku pemrograman web. Untuk hasilnya akan menampilkan buku yang berjudul pemrograman web. Untuk codingnya,
kita masuk di dalam controller, lalu site controller. Di sini terlihat yaitu function action index. Kita menggunakan model yang namanya TB buku search. Di model ini kita akan melakukan function search TB buku find, yaitu menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel buku. Selanjutnya, untuk tampilannya masuk di site index. Jadi di site index ini ada kolom untuk search berdasarkan judul buku, dan ini untuk ukurannya. Lalu submit button. Untuk memfilter judul buku, kita masuk pada search model, lalu yang kita filter adalah judul buku. Kita masuk pada model tabel buku search. Di sini kita memanggil query, yaitu filter where. Yang dipanggil hanyalah judul buku. Dan ini untuk tampilan tabel buku. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai admin. Kita klik login. Nah, kita sekarang sudah masuk sebagai admin. Untuk coding, masuk sebagai admin, kita dapat melihat pada site controller. Di sini terlihat yaitu function action login. Ketika bukan GUIS, maka ke home atau ke indeks tersebut. Lalu ada validasi lagi, yaitu kita di sini membuat model login form. Ketika ada data yang dipost dan melakukan login, maka akan ke indeks. Jika tidak melalui validasi, maka akan merender login. Jadi, ketika sudah login seperti ini, selanjutnya saya teruskan kepada Mas Abdul Rohim untuk menjelaskannya. Terima kasih Mas Yanuar. Di sini saya Abdul Rohim akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi sini. Di sebelah kiri ada beberapa menu, yaitu ada anggota, petugas, buku, peminjaman, dan pengembalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel buku. Di sini adalah tampilan pertama dari buku. Tampilan ini berasal dari tabel buku indeks. Nah, di sini codingnya adalah pertama adalah kita menuju ke controller dan tabel buku. Tabel buku controller yang pertama kali di load oleh sistem itu adalah action index. Nah, di mana action index ini ada sebuah variabel baru dari kelas. Dari kelas tersebut kita mencari sesuai parameter yang diberikan data dari buku tersebut. Setelah itu fungsi ini akan menampilkan indeks dengan parameter source model dan data provider. Untuk view-nya kita bisa dilihat di view.
dan tabel buku. Di sini ada indeks. Di indeks ini kita menampilkan kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit, dan terbit. Ini sama seperti yang ada di sini, kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan terbit. Untuk cara pembuatan kita bisa klik button di sini. Dan di sini merupakan tampilan isian form untuk buku. Kita bisa lihat, kita coba menginput. Ketika kita klik save, maka data akan disimpan dan mengembalikan ke detail buku tersebut. Untuk penjelasan codingnya, yang pertama tetap dari controller, kita buka tabel buku. Tadi kan create, jadi kita membuka function action create. Di sini juga ada deklarasi untuk kelas baru, dan di sini juga ada validasi, di mana ada data yang di post dan data tersebut bisa disimpan, maka sistem akan mengembalikan ke halaman view dan membawa parameter ID buku, kode bukunya. Bisa kita lihat tadi kan, di sini setelah kita create, dia mengembalikan ke detailnya, ke view-nya dengan parameter ID dan kode bukunya, seperti itu. Untuk update, ini bukan tampilan update buku. Misalnya sini kita ganti dengan penulisnya. Setelah kita simpan, data berhasil diupdate dan kembali lagi ke view-nya, ke detailnya. Untuk codingnya kita bisa melihat di sini ada function update dengan parameter ID. Jadi parameter ID ini merupakan ID yang akan kita update. Di sini model adalah pencarian model terhadap ID. Di sini ada function namanya find model. Di sini kita melakukan pencarian apakah ada di tabel buku dengan ID yang akan kita update. Jika ada, maka kita akan mengembalikan model. Kalau tidak ada, maka akan ada error, yaitu request back tidak ada, request back doesn't exist. Di sini juga ada validasi apabila ada data yang di post dan data juga berhasil disimpan, maka sistem akan mengembalikan ke tampilan view dengan parameter ID, di mana ID itu adalah kode bukunya. Di sini kita ke view, tabel buku, dan view. Ya, tampilan view-nya di sini akan menampilkan kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tahun terbit. Di sini juga ada button update dan button delete. Bisa kita lihat di sini ada button update dan delete. Yang ditampilkan ada kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tahun terbit. Selanjutnya adalah tabel peminjaman. Untuk tabel peminjaman akan dijelaskan kembali oleh Mas Januar. Selanjutnya yaitu tabel peminjaman. Sebetulnya tabel peminjaman ini hampir sama dengan tabel-tabel sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Abdul Rohim. Untuk pembedanya yaitu ada di tanggal kembali. Ketika menginputkan tanggal peminjaman, secara otomatis tanggal kembali akan terinput. Seperti contoh, kita masukkan tanggal 1 Desember. Kode bukunya kita mengambil pemrograman Android. Lalu anggotanya yaitu saya, Yanuar Arif Ramadan. Oke, kita save. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Tanggal peminjaman tanggal 1. Tanggal kembali otomatis tanggal 8. Ada selisih 7 hari untuk tanggal kembali. Lalu otomatisasi kode petugas.
yaitu ADM002. Karena untuk login tadi kita menggunakan admin 002, maka secara otomatis akan keisi kode petugas admin 002. Untuk codingnya masuk ke Sublime. Untuk tampilannya kita masuk pada view, lalu tabel peminjaman, lalu pilih indeks. Indeks ini menampilkan isi dari tabel peminjaman, dari ID peminjaman, tanggal kembali, kode buku, kode anggota, dan kode petugas. Lalu untuk create, ketika kita mau create, maka render ke form. Jadi kita masuk ke form. Di dalam form ini hanya menampilkan tanggal peminjaman, kode buku, kode anggota. Untuk tanggal kembali, kita otomatisasi. Untuk codingnya ada di sini. Kita masuk pada tabel peminjaman controller. Pada function action create. Di sini untuk modelnya kita mengambil tabel peminjaman. Kita mengeload hasil post dari requestnya. Lalu kita mengambil data dari tabel peminjaman. Di sini ada yang namanya function action create. Ketika membuat data di tabel peminjaman, di sini ada model tabel peminjaman. Ketika request post pada tabel peminjaman, maka kita bikin variabel yang namanya tanggal pinjam. Lalu tanggal kembali dari format tanggal, yaitu seperti ini, kita parsekan ke dalam bentuk string. Ketika sudah diparse, kita tambah 7 hari setelah tanggal peminjaman. Lalu untuk kode petugas. Kode petugas diisi secara otomatis mengambil ID dari admin yang sudah login tadi. Lalu save, redirect ke tampilan view. Jadi hasilnya adalah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdul Rohim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengembalian. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel pengembalian. Di sini menampilkan tanggal pengembalian, denda, dan ID peminjaman. Nah, mungkin langsung ke create untuk pengembalian. Sebelumnya kita lihat dulu di tabel peminjaman. Nah, di peminjaman di sini itu ada status sudah dikembalikan. Di sini ada sudah dan belum. Nah, di sini kita coba untuk dengan ID peminjaman 6. Di sini ID peminjaman 6, tanggal kembali harusnya adalah tanggal 9 Desember. Di sini kita coba lihat 6 tanggal 9 Desember. Nah, di sini dengan tanggal pengambilan ada tanggal 9. Di sini tidak ada denda.
tidak ada denda, karena di tabel peminjaman dengan ID 6 itu tanggal kembali adalah tanggal 9, dan kita pengembaliannya juga tepat di tanggal 9, jadi tidak ada denda. Untuk kita coba misal ada denda di sini, tadi kan 6 belum dikembalikan. Setelah kita refresh, ID 6 sudah dikembalikan, statusnya berubah menjadi sudah. Di sini kita coba untuk ID 7. Di sini tanggal kembalinya adalah tanggal 19. Di sini kita coba agar ada denda. ID-nya 7. Di sini tanggal 19, tanggal 2021 ya ini ya. Jadi kita lihat tanggal 19, kita coba tanggal 20. Nah, setelah kita simpan ternyata ada denda. Nah, denda di sini kita atur per hari adalah 500 perak. Nah, untuk alur codingnya adalah seperti ini di tabel pengembalian. Jadi kita langsung menuju ke controller tabel pengembalian. Di sini kita ke proses create karena kita melakukan insert transaksi pengembalian. Di sini ada deklarasi kelas pengembalian. Terus di sini juga ada validasi data pos. Jika tidak ada validasinya, maka function create ini akan menampilkan halaman create. Bisa kita lihat di views, terus di tabel pengembalian dan create. Nah, di create di sini ternyata dia menampilkan lagi data form. Nah, di sini kita lihat data form. Nah, di sini merupakan formnya. Di sini ada ID peminjaman dan tanggal pengembalian, cuma itu formnya. Setelah data itu dipost, disubmit dengan tombol save tadi, otomatis akan masuk ke validasi ini, di mana ada data post. Nah, di sini kita ambil dulu data post dari tabel pengembalian, kita simpan dengan variabel data. Kemudian untuk karena di tabel pengembalian itu butuh data peminjaman, jadi di sini kita mencari di tabel peminjaman di mana ada data ID peminjaman yang kita cari. Jadi kan ada 6 sama 7. Di sini kita simpan di variabel model pinjam. Nah, di sini ada perhitungan tanggal, ada tanggal pengembalian dan tanggal kembali. Tanggal pengembalian kita ambil dari data yang dari form tadi, dan tanggal kembali kita ambil data dari data peminjaman. Di sini kita hitung berapa banyak hari untuk menentukan pengembalian tersebut ada denda atau tidak. Nah, di sini ada pengecekan. Jika data itu minus, artinya data itu melebihi tanggal pengembalian, maka dendanya adalah banyaknya hari dikali 500. Kalau tidak ada denda, maka dendanya akan 0. Nah, dan setelah itu di model peminjaman mengubah status dari aktif menjadi 1. Nah, di sini pengubahan status ini berfungsi untuk menampilkan di tabel peminjaman untuk pinjaman di sini agar statusnya itu bisa berubah ke sudah dikembalikan atau belum dikembalikan, seperti itu. Setelah itu di model peminjaman kita lakukan update, di mana update tersebut cuma untuk mengupdate status di sini. Kemudian data disimpan, data dari pengembalian, disimpan, dan dari sistem mengembalikan ke halaman view dengan parameter ID, di mana ID itu adalah ID pengembalian. Nah, bisa kita lihat tadi di sini. Setelah kita kembalikan
mereka ke view-nya ya. Dia membalik ke view di mana ID-nya adalah ID pengembalian. ID pengembalian di sini adalah 8. Dan di sini untuk view-nya cuma mengembalikan tanggal pengembalian denda dan ID peminjaman. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.